Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah di mana dirinya memilih ya. Apakah dia memilihmu atau memilih yang lainnya ya? Dia memprioritaskanmu atau memprioritaskan yang lainnya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Wow, ya sekarang kita lihat apakah memang dia benar-benar mencintaimu dan memilihmu, ataukah dia memilih yang lainnya. Hari ini kita pick a card. Pilih kartu ya, silahkan kamu pilih. Ada 2 kartu, pile pertama dan pile kedua. Kalau ada 2 orang, bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Tetapi kalau cuma 1 orang, pilih 1 di antara kedua pile ini. Silahkan kamu pilih. Kalaupun terlalu cepat, bisa di pause dulu. Habis itu baru kamu pilih sesuai intuisi, baru lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja mulai untuk pile pertama. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk pile pertama ya, kalian membayangkan dirinya yang kamu ingin koneksikan atau menarik energinya. Kita lihat apakah dia memilihmu atau memilih yang lainnya. Memilih yang lainnya ini artinya bukan kamu ya, entah mungkin keluarganya atau orang lain atau orang tuanya ataupun ya ada yang lain ya, selain kamu ya. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil membayangkan dirinya yang kamu ingin tarik energinya. Dan kita lihat sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana koneksi dengan orang di pile pertama. Dan maaf agak berisik, biasa Pak Bocil pagi-pagi ya, lagi ribut-ributnya ya, aktif-aktifnya. Maaf kalau mungkin suaranya terdengar di dalam video ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, apakah dia memprioritaskanmu atau memilihmu ataukah memilih yang lainnya? Kita lihat. Wow, di sini ada well. Dia bahagia ya. Dia bahagia bersamamu. Dia betul-betul wow, inginkan kamu, ingin raih cintamu, kebahagiaan denganmu ya. Mungkin nih orang agak sedikit pendiam ya. Tetapi sebenarnya kalau mau dibilang pendiam itu bukan berarti cuek, bukan berarti acuh tak acuh, bukan berarti tidak peduli. Tetapi memang karakter dia. Dia itu kayak macam tidak bisa berdrama menjadi orang lain. Dia tetap harus menjadi dirinya sendiri yang mana pembawaannya tenang, pembawaannya agak sedikit slow, yang mungkin kamu ingin, ayo dong kamu buktikan cintamu, kamu harus effort lebih gitu kan. Tetapi
Tapi memang kalau mau dibilang nih orang ya dia orangnya pergerakannya lambat. Apalagi dalam cinta dia hati-hati, dia takut salah langkah ataupun malah mengambil keputusan yang akhirnya membuatmu sedih atau terluka. Kalaupun mungkin kondisinya kalian masih PDKT nih orang ya, saya lihat dia akan mau serius sama kamu ya. Tetapi memang dia harus melihat dulu dari sisi kesiapan dia dan dari sisi penerimaan kamu. Apakah memang dia sudah siap dari fisik, mental dan keuangan untuk memperjuangkanmu ataukah bagaimana? Karena em, orang yang di pile pertama ini tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dia pelan tetapi ada satu pemikiran yang mana saya mau benar-benar serius dengan dirimu gitu ya. Dia akan berjuang walaupun mungkin kondisinya saat ini dia masih diam ya, tetapi dia akan mengejar. Di sini ada Knight of Swords ya untuk memperjuangkanmu. Jadi jangan salah artikan diamnya itu ya, karena dia diam itu ibaratkan dia mau mencari solusi dari masalah. Contoh ya, wah saya harus keluar dari keterpurukan ekonomi untuk bisa membahagiakanmu. Nah ini dia lagi berpikir itu apa diam. Bukan berarti dia diam cuek ataupun ada yang lain. Tetapi diamnya itu dia lagi berpikir untuk mencari solusi atas masalahnya dan bisa membahagiakanmu ke depannya ya. Karena orang ini memang betul-betul ingin serius dengan kamu dan ya, dia banyak belajar juga dari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya, di mana dia juga harus memaafkan diri sendiri, mengobati luka batinnya supaya apa? Sembuh dan bisa membawamu ke kebahagiaan yang abadi. Abadi ini artinya lama gitu ya. Karena memang dia maunya tuh ya satu untuk selamanya gitu dan semoga itu terwujud. Makanya tadi saya bilang dia tuh pelan-pelan dalam mengambil keputusan. Sambil melihat bibit-bibit bobot kamu, sambil dia introspeksi diri juga ya supaya langgeng ke depannya. Dan ya dia mempersiapkan fisik, mental dan keuangan untuk memperjuangkanmu ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau orang baru berarti dia memang betul-betul mau bangun fondasi untuk cinta yang nyata, cinta yang abadi gitu kan, cinta yang tulus untukmu gitu. Tetapi memang kondisinya saat ini kan masih apa dibilangnya belum dia ungkapkan, tetapi secara jiwa, secara keyakinan dia inginkan kamu. Tetapi kalau seandainya ini orang sudah bersamamu ya berarti dia mau membahagiakanmu, cuman belum ditunjukkan secara 100% karena dia lagi mencari solusi atas permasalahan dari dirinya dan dari masalah nanti kamunya. Jadi cueknya dia itu bukan berarti dia tidak inginkan kamu atau diamnya dia itu acuh tak acuh kepadamu, tetapi itu satu bentuk di mana dia harus tenang untuk bisa mendapatkan solusi. Ya, jadi kalaupun dibilang kondisinya saat ini kamu salah kaprah terhadap dia, ya nggak jadi masalah. Yang penting kamu kan sudah tahu bahwa nih orang bukan cuek, nih orang lagi banyak masalah. Jadi dia bagaimana caranya supaya solusinya dapat ya dengan harus diam, harus dengan ketenangan dan ya dengan ketenangan itu dia bisa berpikir untuk mencari jalan keluar. Untuk siapa? Untuk kamu juga gitu ya. Jadi kamu juga harus memberikan doa agar dia bisa sehat, bisa juga terus berjuang untukmu ya. Dan yang paling utama adalah dari sisi kesetiaan ya. Dia bisa setia, kamu pun setia dan kalian bersama selamanya ya. Jadi kalau untuk tema kita di hari ini, apakah dia memilihmu atau memilih yang lainnya? Dia memilihmu karena dia benar-benar ingin memperjuangkanmu. Cuman untuk saat ini dia masih belum maksimal ya. Sehingga untuk actionnya itu baru setengah ya, atau malah mungkin pasif ya. Tetapi secara hati memang betul-betul dia menginginkanmu dan mau berjuang untukmu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisialnya kita lihat agar kamu tahu dan yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Kita lihat untuk koneksi dari inisialnya untuk pile pertama. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf I, ada huruf D, ada huruf E, Z, T, X, Q,
N C H W R P L F M dan K. Oke, semoga resonate ya. Jadi itulah koneksi dari inisial dari pile pertama yang mana ingin memperjuangkanmu dan memilihmu ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Saya sisihkan dulu kartunya. Kita lanjut ke pile kedua. Apakah memang dia memprioritaskanmu untuk pile kedua ini? Dimana apakah dia memilihmu atau memilih yang lainnya? Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil kamu membayangkan dirinya yang ingin kamu koneksikan di pile kedua ini ya. Sambil menatap layar HP, kita pentransferan energi, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksimu dan dirinya. Dan kita lihat apakah memang dia benar-benar inginkanmu ataupun memilihmu atau memilih yang lainnya. Kita lihat. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Dia nih masih childish ya. Dia masih childish, dia masih kekanak-kanakan, kondisinya juga masih labil, terus juga masih suka digiring ya. Giring nih artinya di opini si A bilang begini dia ikut, si B bilang gini dia ikut, orang tuanya bilang begini dia ikut ya. Jadi tidak mempunyai prinsip ya. Kadang dia bilang A, besok dia bilang B, yang dia lakukan C. Ya, tidak konsisten dengan perkataan. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang ini, saya serasa kamu capek, kamu lelah, kamu berjuang sendiri ya, karena ketidakpastian. Dia cuek, terus juga apa dibilangnya, nggak peduli ya, karena memang kondisinya memang seperti gitu, karena kamu bukan prioritas untuknya, karena dia masih labil dan masih ingin diperhatikan. Dia ingin diperjuangkan, bukan mau berjuang ya. Terus orang ini juga suka mempermainkan perasaan dengan kata-kata manis, dimana saat ini mungkin dia butuh kamu, dia rayu-rayu ya, pas dia bosan dia pergi, ujung-ujungnya nanti dia datang kembali dengan alasan sibuk atau minta maaf ya. Padahal dia tidak tahu bahwa kamu sudah terluka dari sisi perasaan, dimana dia cuek, dimana dia pergi tanpa ini love bombing dan membuat kamu lelah secara mental ya. Tetapi memang saya lihat di sini orang ini memang belum ada kedewasaan. Dia masih ingin bebas, belum ingin mempunyai aturan ya. Dia sadar bahwa kamu sosok yang bisa melindungi dia, sehingga ya dia kekanak-kanakan seperti gitu ya. Walaupun mungkin kamu seorang wanita atau seorang pria ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena di sini energinya kamu adalah energi maskulin, di mana dia merasa bahwa kamu sosok yang tangguh. Ngapain juga saya mau berjuang untukmu, yang berjuang ya kamu berjuang untukku. Nah ini, jadi tidak ada kesetaraan dari sisi energi, di mana dia hanya mau menerima, dia hanya mau diperjuangkan. Sedangkan dia santai-santai baik, suka-suka dia mau datang, mau pergi, ataupun suka-suka berbicara, berucap, bertindak ya. Kalaupun nanti ada salah-salah ya dia cuman bilang minta maaf ataupun alasan ini itu ya, tanpa melihat dari sisi kamu. Tuh dia bermuka dua, di sini ada strike ya, hari ini bilang lain, besok bilang lain, yang disepakati lain, yang dilakukan lain, ujung-ujungnya dia minta maaf, dan ini banyak bohongnya. Orang ini nggak bisa dipercaya ya, karena omongannya tuh seperti manis madu, tetapi sebenarnya itu hanya tameng untuk kamu bisa menerimanya kembali. Contoh, kemarin aku malam-malam aku ini nggak kasih kabar karena aku udah tidur, padahal memang dia nggak ada respon untuk mau berikan kabar ke kamu. Ibaratkan mungkin dia lagi sibuk dengan sahabatnya bermain games, ataupun mungkin dia kemana gitu. Ibaratkan ya kamu nggak terlalu penting buat dia, tetapi pada saat dia boring, dia datang ke kamu dengan berbagai alasan supaya kamu bisa menerimanya kembali. Nah ini banyak bohongnya nih ya.
Makanya kalau dibilang dia memilihmu atau memilih yang lainnya, dia memilih yang lainnya karena kondisinya dia cepat bosan ya. Hari ini besok dengan kamu, besok dengan yang lain. Ataupun kalau seandainya dalam rumah tangga pun dia masih dapat masukan-masukan dari keluarganya atau kakaknya atau siapa. Dan akhirnya untuk mengambil keputusan bukan dari dirinya sendiri atau membelamu, tetapi malah melihat dari sisi orang-orang di sekeliling dia. Dan ya itu ada beberapa yang akhirnya diskomunikasi dan ribut ya karena ketidaktegasan dia. Tetapi kalau mau dibilang memang dia penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan, bicaranya bagus ya. Nah ini ibaratkan drama kayak macam wah dia tuh pintar, dia santun, dia baik. Itu namanya love bombing kan. Jadi kamu merasa bahwa apa benar dia jahat gitu. Dia tuh memperlakukanku sangat baik, dan bahkan mungkin kamu akhirnya menyalahkan dirimu sendiri karena perlakuan dia, dimana kamu merasa bahwa apakah saya yang jahat sampai seperti gitu. Kayaknya dia nggak jahat deh, dia baik, dia santun, agamais ya. Padahal sebenarnya itu hanya manipulasi secara mental untuk ya kalaupun mungkin kondisinya nanti ada masalah konflik ya, kamu yang bersalah bukan dirinya. Dia selalu memberikan citra baik untuk dirinya di matamu dan di mata orang lain. Supaya kalau ada konflik, ya kamulah yang salah. Kamu yang egois, kamu yang temperamen, kamu yang gak sabaran, kamu yang terlalu overprotective dan lain-lain. Sedangkan kamu bertingkah itu karena sisi cueknya dia, sisi ketidakkonsistenan dia, dan sisi dari tidak memperjuangkanmu atau diam gitu ya. Pada saat kamu action atau ada pergerakan, ya langsung kamu yang dituduh bahwa kamulah yang salah, kamulah yang ini. Nah ini jadi kalau mau dibilang apakah ini orang betul-betul memilihmu, tidak, karena memang dari sisi dia masih ingin mengambil atau apa ya kalau dibilang meminta, menerima aja. Ibaratkan kamu harus berjuang sendiri untukku, saya yang hanya menerima, saya yang harus dilayani, childish lah ya. Walaupun kelihatannya dewasa, kelihatannya tenang, kelihatan pembawaannya berwibawa. Padahal nih orang nih apa ya kalau dibilang kekanak-kanakan ya. Dia cuman memberikan topeng supaya bisa ada penerimaan dari dirimu. Padahal kamu di dalam hubungan itu kamu sendiri yang berjuang, kamu sendiri yang capek, kamu sendiri yang kerja ya. Nah ini jadi kalau mau dibilang apakah dia memilihmu atau memilih yang lainnya, dia lebih memilih dirinya sendiri, sisi egois ya. Dan bahkan lebih ke orang lain. Jadi di mata orang lain itu dia baik sekali. Kalau seandainya kamu mau sudah berhubungan rumah tangga ya. Ya, dalam hubungan rumah tangga di luar sana keluarga, tetangga semua bilang baik, tapi di rumah dia malah cuek, acu tak acu, nuduh, kata kasar, bahkan ada KDRT. Nah ini jadi kalau mau dibilang apakah dia memilihmu, tidak, karena dia sosok yang egois dan hanya memperdulikan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, dan tidak melihat dari sisi empati, perasaan dari pasangan ya. Dan juga memang ini ada narcissistic personality disorder, yang mana hanya sosok yang egois, sosok yang merasa paling sempurna, paling benar, tidak mau introspeksi dan menekanmu secara mental ya, dan hanya mau memanfaatkanmu. Tetapi bermainnya mulus, bermainnya licik ya. Sehingga ada beberapa yang saya lihat di sini tekanan mental ya, karena bingung dengan sikapnya tuh ya. Jadi kalau mau dibilang kondisi saat ini dirimu ya di pile kedua ini terkoneksi dengan orang yang toksik atau dalam hubungan toksik ya. Walaupun kelihatannya bahagia, kelihatannya tenang, kelihatannya bersahaja, padahal dalam sisi mental dia banyak cuek, banyak diam, pasif, dan acuh tak acuh ya. Kenapa? Karena dia mau diperjuangkan ya. Dia mau menerima aja, dia tidak mau berjuang ya. Jadi kalau mau dibilang apakah dia memilihmu, tidak, dia hanya memilih untuk dirinya dan keuntungan yang dia dapatkan, seperti gitu. Selama kamu ada keuntungan dan memberi, dia di situ. Kalau tidak ya dia pergi ya. Ujung-ujungnya kamu ada lagi, pada saat kamu ada dia akan datang, pada saat kamu nggak ada ya dia cari orang yang ada, yang bisa dia dapat diberikan, memberi untuknya gitu.
Jadi hanya sebatas manipulasi dan dari sisi pemanfaatan atau dari sisi keuntungan dia bersamamu ya. Oke. Oke, semoga resonate dan kita lihat lagi untuk lebih jelasnya dari koneksi inisialnya dirinya yang terkoneksi di file kedua ini. Kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan huruf, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf O, B, U, F, Y, W, L, F, I, S, A, aduh licin nih kartu, G, H, K, P, dan M. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.